Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sampai saat ini kita bisa mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Saat ini saya ajak Bapak Ibu membawa hatinya. Saya yakin dan percaya hari ini Tuhan memberkati kita. Tuhan yang menolong kita. Dia tetap Allah dan selamanya Dia yang kita sembah. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bawa hati kita tertuju kepada Tuhan. Sebab Dia baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang luar biasa, dan Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami bawa segala yang terbaik buat Engkau. Ucapan syukur kami yang terbaik buat Engkau. Karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Penjagaan-Mu sempurna dan rencana-Mu selalu damai di dalam hidup kami Bapa. Ini hati kami Tuhan. Ini pujian kami. Yang kami mau memuji Engkau. Meninggikan Engkau. Menyembah Engkau Tuhan. Di atas segala pujian. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau,
Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yes. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, oh, yang ku sembah selamanya. Kau Tuhan yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Mu selalu melingkupi hidup kami, dan pertolongan-Mu selalu ajaib. Sebab itu kami bawa korban syukur kami bersyukur punya Allah
sepertimu. Haleluya. Oh, haleluya. Sembah Tuhan, puji namanya. Bawa hatimu, serahkan seluruh hidupmu hanya bagi Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat dan agung dan layak ditinggikan. Mari semua umat memuji namanya. Oh, layakkan Tuhan, layakkan Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Yesus, kau ajaib, Yesus, kau yang kupuja selama-lamanya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, katakan panggil Dia Bapa. Bapa, Engkau mengenal
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Lebih lagi kita katakan, kini aku percaya. Oh, kini aku percaya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah segala rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Lebih lagi saudaraku katakan, kini aku percaya. Oh, kini aku percaya. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari lebih lagi sembah Tuhan, bawa hatimu, percaya penuh di dalam tangan Tuhan. Sebab bagi Dia tak ada yang mustahil. Dia sanggup memulihkan, menyembuhkan, menolong hidupmu, menjaga dan memelihara hidupmu. Yesus,
kasihnya, panggil dia Bapa, yang besar cintanya. Haleluya. Yesus Tuhan yang layak, yang layak, yang layak. Dia gunung batuku, keselamatanku, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Oh, arahkan hatimu, pandang kebaikannya. Hiananamus, hianalalabalalabalala, hianalalabalalabalala, hianananamu, hianananamus, hianalalabalalabalalabalala, terima kasih. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan
dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Benar Bapa, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa, selama-lamanya Tuhan kami mau mengikuti Engkau. Karena Engkau Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Firman-Mu selalu benar di dalam hidup kami. Kami memegang segala kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami Bapa. Sebab itu Bapa, hari ini Bapa, kami bawa hati kami untuk menerima segala kebenaran firman-Mu Tuhan yang Engkau sampaikan buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang Engkau taruhkan pada hari ini menjadi rema buat hidup kami Bapa. Kami juga bawa Bapa hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa, dahsyat dan ajaib Tuhan. Dan kami juga bawa gereja kami Tuhan di dalam tangan-Mu Bapa. Tangan cinta kasih-Mu Bapa. Biarlah Bapa visi misi-Mu yang Kau taruhkan di gereja kami ini Tuhan. Buat hamba-Mu Bapa, buat pendeta kami Bapa. Buat full timernya Tuhan. Kau satukan hati membangun kerajaan-Mu. Meninggikan nama-Mu di atas segala nama. Dan mengikuti Engkau dengan segala tuntunan-Mu Tuhan. Kami juga bawa kota kami tercinta ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa kami serahkan kota ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang taruh Tuhan harapan buat kota ini Tuhan. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada rencana-Mu, masa depan yang cemerlang buat kota tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami juga bawa jemaat-Mu Tuhan. Jemaat Petra-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Bapa. Yang mereka membutuhkan Bapa kuasa-Mu, mukjizat-Mu, pertolongan-Mu. Segalanya Engkau berikan Bapa, Kau cukupkan bahkan Kau berikan kelimpah-limpahan buat mereka Tuhan. Buat jemaat-Mu Bapa, berilah hati yang benar-benar mengasihi-Mu. Hati yang benar membawa hati untuk memuji Engkau Tuhan. Menjadikan Engkau satu penolong, juru selamat dalam hidupnya. Berikan Bapa api Bapa Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkorbar-korbar Tuhan. Biar mereka selalu mengikuti ibadah-ibadah yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau akhiri Tuhan Yesus pujian penyembahan kami pada hari ini. Biarlah kami tahu Tuhan, Kau terima Tuhan pujian ini dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruhnya Bapa ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Roh Kudus, hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu ini, di bulan Oktober ini.
dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ada hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Baiklah, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya membahas tentang ketekunan. Ya, sesuatu yang sangat menarik dan kita harus belajar ya bagaimana kita bisa bertekun di dalam Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan di minggu ini sekalipun kami masih ibadah online, tapi hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan Yesus baik. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sebab itu urapi berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita ingin mendapatkan atau meraih setiap janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan umatnya. Tetapi dalam mendapatkan atau meraih janji tersebut tidak sesederhana itu. Kadang ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita kerjakan. Nah, di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan kamu memerlukan ketekunan, ya, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan itu apa sih? Dalam bahasa aslinya ketekunan adalah hupomone. Artinya adalah bahwa ketekunan itu adalah sebuah daya tahan, konsistensi, kesabaran dalam menanti hasil. Nah, Bapak Ibu, banyak orang hari-hari ini hidupnya ingin instan. Segala sesuatu yang dikerjakan ingin instan, ingin cepat. Mereka tidak mau namanya melewati sebuah proses. Ya, Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika Tuhan pun menciptakan dunia ini tidak terjadi secara instan. Ada sebuah proses. Ya, hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai hari yang keenam. Bapak Ibu juga tahu kita yang sudah punya anak, ya, namanya anak, ya, ataupun ketika kita memiliki anak, bagaimana anak itu terlahir, itu merupakan sebuah proses. Ada urutan-urutannya, ya, tidak terjadi dalam satu hari, tapi mungkin terjadi dalam berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita lihat di sekeliling kita, bagaimana kupu-kupu yang indah bisa menjadi sebuah kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang sangat-sangat menarik. Yaitu melalui sebuah proses, tidak dikerjakan dalam satu hari. Bahkan saya pernah membaca untuk seekor ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah, itu membutuhkan waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Nah, itulah sebuah proses, itulah sebuah dinamika dalam setiap hasil yang ingin didapatkan oleh setiap orang. Nah, kita percaya bahwa Tuhan mengatakan dalam ayat tadi bahwa kamu memerlukan ketekunan, ya, setelah kamu melakukan kehendak Allah. Ya, kita tahu kita semua ingin melakukan kehendak Allah. Ya, hari-hari ini dalam masa pandemi ini kita sudah diajar, kita sudah diberitahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Tapi nggak cukup hanya kita tahu melakukan kehendak Allah, tapi diperlukan sebuah ketekunan, diperlukan sebuah kesabaran, diperlukan sebuah daya tahan, diperlukan sebuah konsistensi yang terus-menerus untuk mendapatkan hasil, untuk menanti hasil yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mau hari-hari ini kita tetap tekun. Dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, ini jelas sekali dikatakan nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu, kamu harus bertekun dalam iman. Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Bapak Ibu, kita juga sangat bersyukur hari-hari ini Indonesia sedang mengalami sebuah penurunan penyebaran COVID-19. Saya percaya itu terjadi karena setiap kita, pemerintah, masyarakat itu bertekun, konsisten dalam menjalani, dalam menghidupi setiap prokes yang sudah diberikan, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya, itu karena sebuah
konsistensi yang terus-menerus kita kerjakan, yang terus-menerus kita lakukan di bangsa ini sehingga kita mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa sangat mungkin untuk kita bisa mengatasi COVID ini, bahkan mungkin bisa kita bebas dari COVID di bangsa ini asalkan kita bersama-sama dengan pemerintah bertekun, ya sekali lagi bertekun, konsisten, ya terus sabar mengikuti proses, mengikuti prokes ya yang pemerintah berikan kepada masyarakat Indonesia. Dan saya percaya Indonesia akan tumbuh dengan luar biasa. Indonesia akan bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa dalam mengatasi setiap pandemi, mengatasi masalah ekonomi. Karena apa? Karena kita mau bersama-sama bertekun, berkonsistensi, bersabar, ya sekalipun rasanya nggak enak. Nah, saya percaya demikian juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan rohani kita. Tuhan mau setiap umat Tuhan hari-hari ini bertekun di dalam iman mereka. Kebanyakan hari-hari ini jemaat Tuhan, banyak mereka menyerah, banyak mereka berhenti. Ketika mereka menghadapi sebuah proses, ketika mereka menghadapi sebuah masalah, ketika mereka menghadapi sebuah sakit penyakit, keadaan yang tidak baik, mereka berhenti. Mereka tidak bertekun di dalam iman mereka. Mereka tidak bertekun di dalam pengharapan mereka. Mereka tidak bertekun di dalam setiap apa yang Tuhan sudah suruh kerjakan dalam kehidupan kita. Kita berhenti karena apa? Kita melihat, aduh kok nggak ada hasilnya Pak. Kok saya lihat justru keadaan tidak semakin lebih baik. Kita tertipu dengan keadaan, kita tertipu dengan apa yang kita lihat. Tapi Tuhan mau, waktu kita mau bertekun, kita mau mengerjakannya terus-menerus, kita mau terus hidup di dalam ketekunan kita. Percayalah bahwa setiap janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu pun yang ingin kita raih, bisa kita dapatkan secara instan. Semuanya butuh proses, semuanya butuh ketekunan. Bapak Ibu, saya adalah orang yang sangat suka olahraga. Ketika saya waktu itu pergi ke tempat saya berolahraga, ada seorang bapak yang bertanya kepada saya, Pak, sudah berapa lama Bapak berolahraga di tempat ini, di tempat gym ini? Ya, saya katakan, ya udah mau 10 tahun, saya bilang begitu. Wah, dia terkaget. Wah, 10 tahun katanya begitu. Saya baru 2 bulan katanya begitu kan. Nah, apa yang dia harapkan? Dia berharap bahwa dengan dia berolahraga di tempat gym selama 2 bulan itu, dia ingin mendapatkan tubuh yang bagus, tubuh yang ideal. Ya, tentu banyak orang kan berpikir demikian kan. Waktu dia ingin membentuk tubuhnya menjadi tubuh yang bagus, maka dia pergi ke tempat gym dan dia berharap dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan dia akan mendapatkan tubuh yang dia inginkan. Tidak ada satupun yang bisa kita dapatkan kalau kita hanya menginginkan tubuh yang bagus dalam 1 bulan, 2 bulan. Ada sih yang bisa cepat, tetapi membutuhkan sebuah tambahan. Makanya banyak orang-orang yang berolahraga gym itu mereka ingin instan, mereka menambahkan sesuatu dalam tubuh mereka. Mereka menambahkan steroid, mereka menambahkan misalnya minuman-minuman atau apapun lah, ya kandungan-kandungan makanan untuk membuat semakin cepat pembentukan otot mereka. Tapi tahukah bahwa ketika mereka masukkan itu ke dalam tubuh mereka, maka yang terjadi adalah sebuah penyakit. Yang terjadi adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Dibandingkan orang yang mau melakukan, mengerjakan terus-menerus, tekun, mengikuti proses waktu, itu sangat berbeda sekali. Betul, secara hasil seolah-olah orang yang 10 tahun dengan 2 bulan, seolah-olah yang 2 bulan sudah mencapai hasil. Tapi yang kita tahu kalau mereka ingin instan, maka yang terjadi tubuh mereka bukan semakin sehat. Justru mereka akan mendapatkan berbagai macam penyakit. Karena mereka memasukkan sesuatu yang asing ke dalam tubuh mereka. Tidak secara natural, tidak secara konsistensi, tapi secara instan. Itu yang saya alami ketika saya berolahraga. Nah, Bapak Ibu, bahwa kehidupan yang sehat juga demikian. Bahwa kita ingin hidup kita sehat. Kita ingin hidup kita terus panjang umur. Nah, itu bisa kita dapatkan ketika kita bertekun di dalam kehidupan kita sehari-hari yang dimana kita menjaga hidup kita. Kenapa kita sakit? Sakit itu bukan terjadi dalam 1 hari, 2 hari. Tapi sakit itu terjadi karena ketekunan kita menghidupi kehidupan yang tidak sesuai dengan kesehatan tersebut. Demikian juga kalau kita bisa sehat itu karena akumulasi, karena apa yang kita lakukan setiap hari selama bertahun-tahun, maka kita mendapatkan sebuah hasil kehidupan yang sehat. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada yang instan, Bapak Ibu. Ya, saudara sebutkan semua kejadian yang ada di Alkitab. Saudara tahu siapa Yusuf.
Ya, Yusuf adalah seorang yang sangat berpengaruh. Kita tahu ceritanya. Dia orang kedua setelah Firaun di Mesir. Tapi tahukah saudara bahwa Yusuf menjadi orang yang hebat tidak terjadi dalam satu hari. Ya, dia mengalami sebuah proses bertahun-tahun, dia mengalami sebuah proses yang sangat tidak enak dalam kehidupannya. Dia harus dibuang ke dalam sumur, dia harus dijual begitu ya kepada orang Mesir, dia dijadikan budak. Ketika kehidupannya sudah mulai lebih baik, tiba-tiba dia difitnah ya oleh tante Potifar sehingga dia harus masuk dalam penjara. Ya, setelah itu dia memberikan sebuah mimpi kepada juru roti dan juru minuman. Dia berpikir waktu juru roti dan juru minuman ini menghadap kepada Raja Firaun, mungkin dia akan berpikir, oh saya mungkin akan diingat. Tapi apa yang terjadi? Dia dilupakan selama 2 tahun. Yusuf yang hebat tidak tercipta dalam 1 hari, dalam 1 bulan, tapi bertahun-tahun. Tapi apa yang dikerjakan oleh Yusuf dalam masa-masa proses tersebut? Dia tetap bertekun. Kita tahu juga siapa? Daud. Ya, raja yang hebat. Dia tidak menjadi raja yang hebat memerintah orang Israel selama 40 tahun dengan luar biasa. Itu tidak terjadi dalam 1 hari, tidak terjadi dalam 1 bulan, tidak terjadi dalam 1 tahun, tapi puluhan tahun, belasan tahun. Dia mengalami sebuah proses. Tapi apa yang dikerjakan oleh Daud? Dia bertekun di dalam imannya. Dia bertekun di dalam apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia mengerjakannya dengan konsistensi. Dan Bapak Ibu, hari-hari ini saya percaya bahwa rancangan Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah janji yang luar biasa. Adalah sebuah rancangan yang luar biasa. Kita sudah memiliki itu semua. Tapi Tuhan mau bahwa sebelum kita mendapatkan itu semua, Tuhan mau, Alkitab katakan tadi, kamu memerlukan ketekunan. Artinya kita terus sabar, kita terus konsisten, kita terus menghidupi, kita terus memiliki sebuah daya tahan, tidak menyerah, tidak berhenti. Bahkan dalam sebuah contoh Alkitab dalam Lukas 18 kalau tidak salah itu berbicara tentang seorang janda yang membela haknya ya di hadapan hakim yang lalim. Dia datang sekali istilahnya diabaikan oleh hakim tersebut. Dia datang lagi, diabaikan, datang lagi. Dia tidak menyerah, terus sampai akhirnya hakimnya sudah mulai bosan dan katakan, oke, saya akan tolong. Lihat, dan Alkitab mencatat di situ bahwa kita perlu bertekun. Dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan demikian, bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, hari-hari ini Tuhan mau kita bertekun dalam doa kita, ya, dan sambil mengucap syukur. Mungkin hari-hari ini yang kita hadapi hari-hari yang tidak baik, hari-hari yang sulit, tapi Tuhan mau kita jangan berhenti untuk berdoa. Tetaplah bertekun dalam doa. Kita percaya bahwa doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Amin. Ya, sekalipun mungkin hari ini waktu kita berdoa kita belum mendapatkan jawaban, tapi tetaplah bertekun dalam doa. Terus mengucap syukur dan percaya. Ya, setiap apa yang Tuhan sudah janjikan kita, perkatakan terus. Ya, bertekun terus dalam doa-doa kita. Saya percaya kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Bahkan dalam 1 Timotius 4 ayat 13 di situ dikatakan bahwa ketika itu ya Paulus memberikan nasihat ya kepada Timotius, anak rohaninya. Dikatakan demikian, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Paulus memperingatkan Timotius ya, sambil menantikan kedatangan bapak rohaninya. Paulus ingin supaya Timotius tetap bertekun. Ya, dalam apa? Membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tuhan juga mau hari-hari ini umat Tuhan tetap bertekun dalam membaca firman Tuhan, tetap bertekun ya dalam mengajar, dalam membangun hari-hari ini, dalam menasehati ya. Mungkin hari-hari ini hari-hari yang sulit, hari-hari yang rasanya kita sudah mulai malas, kita sudah mulai rasanya ingin menyerah, tapi Tuhan mau hari-hari ini kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, tetap baca firman Tuhan, tetap ya punya iman, percaya ya, saling membangun, saling mengajar ya. Kita kuatkan satu dengan yang lain ya. Kita berikan motivasi satu dengan yang lain. Mungkin rasanya aduh Pak gimana ya? Rasanya tuh susah, rasanya aduh rasanya ingin mundur, tapi
saya mau ingatkan hari ini. Ayo tetap kerjakan. Tekun kembali. Ya. Bahwa di sini ketekunan adalah hal yang sangat penting. Bahkan dalam kitab Wahyu 14 ayat 12, di sini jelas dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wow, ini luar biasa. Ya. Di akhir zaman Tuhan katakan yang penting berarti sesuatu yang sangat Tuhan inginkan. Ketekunan orang-orang kudus. Bukan kehebatan orang-orang kudus. Ya, bukan apalagi, bukan kemampuan, bukan karunia, bukan. Tapi di sini dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti. Jadi kita terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Sekalipun rasanya kita belum mendapatkan hasil. Sekalipun mungkin kita belum melihat sebuah perubahan. Tapi Tuhan katakan yang penting di sini ketekunan. Daya tahan, konsistensi, kesabaran. Dalam kita mengikut Tuhan. Itu yang paling penting. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tuhan mau saudara hari-hari ini tetap bertekun dalam iman. Apapun kondisi saudara, jangan pernah berhenti. Jangan pernah menyerah, tapi terus tetap kerjakan, lakukan. Ya, terus bertekun. Sekalipun belum melihat hasil, terus percaya, terus berdoa. Apalagi ya, terus menanti-nantikan Tuhan, ya, terus menabur kebaikan, ya, terus kita beribadah sekalipun masih online, ya. Kita jangan berhenti hanya karena keadaan yang berubah, tapi ketekunan kita tetap harus terus kita lakukan, harus kita kerjakan. Nah, ada sebuah contoh dalam Alkitab, dalam kitab Injil Lukas 8 ayat 9 sampai 15. Di situ dijelas sekali dikatakan bahwa Tuhan menggambarkan bagaimana kerajaan Allah bisa berbuah, ya, menghasilkan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Nah, di situ dikatakan dalam Lukas 8, saya akan bacakan dari ayat 9 sampai 15. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah." Jadi Allah sedang memberikan sebuah rahasia tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Bagaimana hidup mereka bisa berbuah. Ya. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itulah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita sedang juga membahas hari ini tentang kerajaan Allah. Allah sedang memberitahu kepada kita rahasia kerajaan Allah. Bagaimana di tengah-tengah keadaan dunia hari-hari ini kita bisa menghasilkan buah. Ternyata di situ dikatakan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saya akan berikan sebuah contoh Bapak Ibu ya. Di tangan saya ada gelas kosong. Anggaplah ini kehidupan kita. Ini adalah benih ya, firman Allah. Yang pertama sudah dikatakan bahwa ada orang yang melihat ya, mendengar firman itu tapi mereka tidak percaya ya. Dituangkan. Mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya mereka membuangnya. Dan mereka tidak diselamatkan. Mereka tidak percaya. Iblis datang mengambil firman itu. Ya, mereka mendengar dan mereka tidak percaya. Ya, banyak kita hari-hari ini kita mendengar firman Tuhan. Ya, kita mungkin baca firman Tuhan, tapi kita nggak percaya. Ya, kemudian yang kedua, ya, mereka percaya. Ya, dituangkan, mereka percaya.
Ya, percaya mereka dituangkan, percaya, menerima, gembira, tapi mereka tidak berakar. Percaya sebentar, pas ada pencobaan, masa susah, mereka berhenti, mereka murtad. Ya, mereka nggak bertekun lagi. Nah, ada lagi yang jatuh dalam semak duri. Ya, mereka mendengar firman itu. Wah, dapat nih. Makin ini kan, makin luar biasa nih. Wah, semakin hebat nih. Ya, tapi mereka terhimpit oleh kekhawatiran, ya, kekayaan. Mereka terhimpit. Wah, udah mau penuh ini, terhimpit. Ya, dengan kekayaan, kenikmatan, akhirnya ya mereka sampai di sini aja. Buahnya nggak matang. Penuh, tapi buahnya nggak matang. Nah, ini yang terakhir, yang jatuh di tanah baik ialah orang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Jadi mereka terus penuh, mengeluarkan buah, akhirnya airnya meluber, Bapak Ibu. Ini artinya berbuah, karena mereka terus bertekun, mereka nggak berhenti. Ya. Mengeluarkan buah dalam ketekunan, bahkan dalam Injil yang dikatakan mengeluarkan buah dalam 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, ini adalah sebuah gambaran. Oke, saya singkirkan dulu. Nah, kita lihat tadi bahwa gelas yang kosong tadi diisi oleh benih firman Allah. Kita semua mendapatkan hal yang sama, benih firman Allah. Tapi posisi kita ada di mana? Apakah kita menjadi orang yang pertama tadi, yang hanya mendengar tapi nggak percaya? Kita buang, apa sih ini firman Tuhan? Mungkin tiap minggu kita dengar firman Tuhan. Ya, apa itu? Ya, mungkin pendeta ini, nggak enak firman Tuhannya. Saya senangnya mendengar firman Tuhan dari pendeta si B. Kalau si A nggak seru. Mungkin begitu. Nah, ini akhirnya kita nggak bertumbuh, nggak berbuah. Diambil sama iblis. Nah, yang kedua mungkin kita terus disiram, tapi hanya setengah. Berhenti. Begitu ada penderitaan, ada himpitan, kita berhenti. Kita nggak meneruskan. Kita nggak mau terima lagi. Udahlah, cukup sampai di sini. Ya. Terus yang ketiga, kita disirami terus dengan benih firman Allah. Tapi kita berhenti hanya gara-gara kekayaan dan kenikmatan hidup. Apa arti kekayaan dan kenikmatan hidup? Hari-hari ini orang tuh berpikir bahwa kalau ikut Tuhan itu ya harus kaya, harus berhasil, harus sukses. Ya. Ukurannya selalu materi. Ya. Saya tidak anti dengan materi. Saya juga mau diberkati. Tapi seringkali orang berhenti sampai kepada kekayaan dan kenikmatan hidup. Ya, Bapak Ibu lihat hari-hari ini di YouTube. Apa yang dicari orang, apa yang senang ditonton orang. Pasti kalau judulnya misal begitu. Mengetahui rekening. Ya, begitu kan. Berapa miliar rekeningnya, berapa triliun. Ya. Yang diekspos hari-harinya berbicara tentang keberhasilan, tentang kekayaan, tentang keberhasilan, kesuksesan. Tanpa mengetahui ya, bagaimana mereka mendapatkan kekayaan, bagaimana mereka bisa mencapai dalam sebuah keberhasilan. Yang orang ukur hari-harinya berbicara tentang hal-hal yang bersifat materi. Kalau kita hanya mengukur dalam hal demikian, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Karena orang yang tidak percaya Tuhan pun hidup mereka bisa lebih kaya dari kita, hidup mereka bisa lebih sukses dari kita. Tapi sesungguhnya bukan itu yang menjadi sebuah tujuan dalam hidup kita mengikut Tuhan. Maka dikatakan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan mereka tidak mencapai kepada tujuannya Tuhan. Buah yang matang di sini mereka tidak mencapai kepada buah yang matang. Buah yang matang itu artinya tidak mencapai pada tujuannya Tuhan. Karena tujuannya Tuhan adalah kamu berbuah 30, 60, 100 kali lipat yang saya tadi gambarkan tadi. Di mana ketika diisi air, maka air itu akan meluap, itu akan melimpah. Itu tujuan Tuhan. Jadi Tuhan gak mau hanya kamu berhenti stop pada kekayaan dan kenikmatan. Tapi Tuhan mau hidup kamu menjadi berkat, hidup kamu berbuah, hidup kamu sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan. Karena itulah tujuan Tuhan. Dengan kekayaan yang Dia berikan, dengan berkat yang Dia berikan, ada sebuah perubahan yang lebih baik yang kita nikmati. Karena apa artinya kekayaan, apa artinya sebuah kenikmatan yang Tuhan berikan kalau hidup kita berubah menjadi lebih buruk. Tuhan gak mau hal demikian terjadi. Ya. Nah, dalam Yakobus 1:4 dikatakan begini. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, Tuhan mau
ketekunan kita memperoleh buah yang matang. Di mana waktu kita memberikan buah yang matang, orang-orang bisa menikmati kehidupan kita. Amin. Itu tujuan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan bukan kamu hanya sekedar kaya dan menikmati, bukan. Tapi tujuan Tuhan adalah ketika engkau diberkati, engkau menjadi berkat. Itulah buah dari ketekunan. Di mana hidup kita berubah, di mana hidup kita memberikan sebuah dampak, di mana hidup kita memberikan sebuah efek yang positif hari-hari ini. Ya, Yakobus 5 ayat 11 disitu dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi waktu kita bertekun dalam keadaan kita hari-hari ini, Alkitab katakan kita berbahagia. Ya, sama seperti Ayub. Ya, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi waktu kau tetap bertekun, sekalipun hari-hari keadaan tidak baik, tapi kau tetap bertekun melakukan apa yang Tuhan mau. Engkau tetap bertekun melakukan kebaikan. Engkau tetap bertekun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya Tuhan berjanji akan menyediakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Asalkan kita tidak berhenti, kita tidak menyerah. Amin. Dan dalam ayat terakhir dalam Roma 5 ayat 3-5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, waktu kita bertekun, saya percaya ada sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena ada kasih Allah yang sudah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya hari-hari ini, apapun keberadaan kita, jangan pernah berhenti untuk tetap mengikut Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan, kerjakan sebelum masa pandemi. Di mana kita mungkin bertekun dalam doa, bertekun dalam ibadah, bertekun dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau hari di masa pandemi, seolah-olah kita sedang di-cut, seolah-olah kita sedang dihalang-halangi untuk melakukan perbuatan baik, untuk beribadah, untuk berdoa, untuk apalagi saudara, untuk membaca firman Tuhan. Seolah-olah itu sedang dihalang-halangi. Tapi saya mau katakan, saya mengingatkan pada hari ini. Ini waktunya kita kembali bertekun, melakukan apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Supaya waktu kita bertekun terus-menerus, saya percaya apa yang dijanjikan Tuhan itu akan kita raih hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Orang hari-hari ini begitu panik ketika beberapa hari yang lalu mereka kehilangan connected ya dengan Facebook, Instagram, WhatsApp, sempat terjadi sebuah kekacauan. Orang panik begitu rupa. Tapi orang gak pernah panik ketika mereka kehilangan hubungan dengan Tuhan. Mereka gak pernah panik ketika mereka tidak lagi membaca firman Tuhan. Mereka gak pernah panik ketika mereka tidak beribadah secara online. Mereka tidak pernah panik ketika mereka berhenti melakukan kebaikan. Mereka tidak pernah panik ketika mereka berhenti melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi hari-hari ini saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu. Ini waktunya kita tetap bertekun dalam Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara. Waktu kita terus-menerus mengerjakan dengan tekun. Sekalipun berat, sekalipun gak enak, sekalipun rasanya tuh susah. Tapi kita tetap bertekun. Percayalah di sana ada hasil yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ada sebuah pengharapan yang akan kita alami, yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. So jangan berhenti. Jangan menyerah hari-hari ini. Kalau engkau sakit, tetap bertekun dalam imanmu, percaya. Kalau engkau sedang kekurangan hari, tetap bertekun, berpengharapan dalam Kristus. Tetap mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkannya. Tetap bertekun di sana, tetap andalkan Tuhan. Saya percaya pengharapan yang dari Allah tidak akan pernah mengecewakan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang bertekun menanti-nantikan Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Saya percaya hari ini waktunya. Tuhan yang membangkitkan kembali iman kita untuk kita tetap tekun berharap kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Hamba menyadari bahwa hamba terbatas. Tapi roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Apa yang disampaikan hari ini. Biar Engkau yang menerjemahkan dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami mengerti setiap message, pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-Mu di GP Petra pada hari ini. Terima kasih Tuhan,
Apapun keadaan kami, hari-hari kami mau tetap bertekun dalam iman, pengharapan kami kepada Kristus. Karena pengharapan kami dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Roh Kudus. Kalau ada di antara kami yang sedang berhenti hari-hari ini waktunya kami dibangkitkan kembali, diingatkan kembali untuk tetap bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hari ini kami mau mengakhiri ibadah kami mengangkat hati kami, tangan kami kepada Tuhan. Kami percaya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kami mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.